Selamat sore adik-adik semuanya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan pertemukan kita kembali dalam ibadah Jumat Ceria Hotma Togo Kids Ministry. Semua adik-adik pasti kabarnya sehat, kuat. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus memelihara kita senantiasa. Dan adik-adik, Tante percaya semua adik-adik yang ada di rumah sudah mempersiapkan diri tentunya. Sudah duduk manis dan pasti sudah tidak sabar untuk kita boleh bersama-sama beribadah memuji Tuhan pada sore hari ini. Nah, adik-adik, sore hari ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kasih tanpa syarat. Adik-adik tahu tidak? Apa itu kasih tanpa syarat? Nah, artinya bahwa kita tanpa berbuat sesuatu, tapi kita mendapatkan kasih, berkat, dan perhatian dari Tuhan Yesus tentunya. Kalau misalnya nih adik-adik di rumah karena mendapatkan prestasi yang baik atau juara, terus mendapatkan sesuatu, bukti kasih dari orang tua kita, dibelikan sepeda, dibawakan jalan-jalan atau apalah. Itu karena adik-adik melakukan sesuatu. Berbeda dengan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik. Adik-adik, kita semua adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Bahkan dia mau mati di kayu salib untuk kita semua. Dan oleh sebab itu luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itulah adik-adik, Yesus Tuhan layak dipuji, ditinggikan, dan diagungkan. Dan sore hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengagungkan nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, Tante mau mengajak kita semuanya melipat tangan, menutup mata, dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kami kepadamu, sebab Tuhan telah memelihara kami di hari-hari yang sudah kami lewati. Banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami, menjaga kami, memberkati kami, melindungi dan menyertai setiap perjalanan hidup kami. Hingga dengan sore hari ini, kami ada semua karena berkat Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji Tuhan lewat ibadah Jumat Ceria. Dan kami mau mengagungkan nama Tuhan, mau memuji-muji nama Tuhan. Maka berkatilah Tuhan Yesus ibadah kami pada sore hari ini. Dari kami mengawalinya sampai kami nanti mengakhirinya. Biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, meskipun kita tidak saling melihat atau bergandengan tangan, tapi semua kita adalah keluarga di dalam Tuhan Yesus. Dan sebagai keluarga di dalam Tuhan, kita wajib saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita mau menyanyikan pujian kita kepada Tuhan Yesus, di mana pujian ini mengajarkan kita supaya kita boleh saling menguatkan dan memberkati. Nah, oleh sebab itu adik-adik yang ada di rumah, kalau ada kakaknya, abangnya atau adiknya, bersama-sama yuk kita bangkit berdiri, kita mau mengangkat pujian ini bersama-sama. Adik-adik yang ada di rumah, kita menyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Hello, hello kawanku semua, selamat datang di Jumat Ceria. Kami semua menyambut gembira teman kita
adalah kasih. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16. Yesus mengasihi kita semua. Dia mau tinggalkan surga, menjadi manusia sama seperti saya dan adik-adik di rumah. Dan dia memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita. Tuhan Yesus memang sungguh teramat baik. Sungguh sangat amat baik buat saya dan juga buat adik-adik yang ada di rumah dan juga buat semua manusia yang ada di dunia. Oleh sebab itu adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita layak kita puji, kita tinggikan, kita agungkan. Dan kita mau bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus teramat baik, sungguh baik buat saya dan buat kita semuanya. Dan setelah kita memuji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kita semua dan menguatkan kita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Tinggalkan surga dan jadi manusia.
Shalom adik-adik, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari bagi Tuhan, saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Nah, Om mau ajak kita berdoa terlebih dahulu, supaya Tuhan tolong kita untuk bisa mengerti firman Tuhan sore ini. Mari kita lipat tangan semua yang di rumah, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan dengar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami mengerti firman-Mu dan mampu untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah kasih tanpa syarat. Nah, mungkin kalian bingung ya kalau dengar tema ini, tapi hari ini kita mau belajar tentang Tuhan kita. Tuhan yang mengasihi kita. Nah, biasanya nih kita mau mengasihi orang kalau orang itu mau mengasihi kita. Betul? Kita mau membagi sesuatu kepada teman kita kalau nanti dia bisa membagi sesuatu juga kepada kita. Atau kita mau membantu orang lain kalau orang itu sudah bantu kita. Atau udah janjian nih, nanti kamu bantu aku lagi ya. Gitu. Jadi terkadang kita mau melakukan sesuatu kalau kita nanti mendapat imbalan. Betul ya? Nah, ada enggak di antara kalian yang seperti itu? Yuk, ngaku, angkat tangan. Kalau ada yang seperti itu, nah hari ini kita akan dengar cerita ini tentang bagaimana kasih Tuhan itu begitu luar biasa untuk kita. Nah, adik-adik, bayangkan kalau seandainya Tuhan itu melakukan seperti itu kepada kita. Tuhan baru sayang kepada kita kalau seandainya kita harus jadi orang baik dulu. Tuhan mau dengar doa kita atau memberkati kita kalau kita memberikan persembahan kepada Dia. Atau Tuhan mau sayang kepada kita kalau seandainya kita jadi orang baik dulu lah, baru Tuhan sayang. Wah, gak bakalan kita bisa melakukan ya. Bayangkan adik-adik, kalau seandainya orang tua kalian baru mau sayang kepada kalian kalau kalian nurut semua perintahnya. Kalau kalian mau melakukan semua perintahnya, baru orang tua akan sayang kepada kalian. Dia tidak akan mau memberi sesuatu kalau kalian terus-menerus jadi orang jahat atau tidak dengar-dengaran atau nakal. Wah, bahaya ya, sulit sekali ya, sulit sekali. Nah, kita tidak mengerti itu dan kita sulit untuk melakukan itu. Tapi hari ini kita akan mendengar dan mengerti bagaimana kasih Tuhan itu kepada setiap kita. Ya, ada firman Tuhan adik-adik yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, untuk mengerti cerita ini, untuk mengerti firman Tuhan ini, Om mau tunjukkan satu video yang bagus, kisah nyata yang sangat bagus untuk kita bisa mengerti. Nah, ada seorang ayah yang memiliki seorang anak yang sangat-sangat dia sayangi. Ya, dia sangat mengasihi anaknya yang satu-satunya ini. Kemanapun dia pergi, anak ini selalu dibawa. Apapun yang dia lakukan, selalu dia tujukan buat anaknya yang sangat dia kasihi. Ya, tapi adik-adik tahu nggak kalau ayah ini, bapak ini, pekerjaannya itu, wow, sangat-sangat luar biasa sekali. Dia bekerja sebagai penjaga jembatan untuk kereta api di sebuah sungai, ya. Tetapi luar biasanya anaknya yang satu-satunya tadi itu juga sangat menyukai pekerjaan bapaknya. Jadi setiap kali ayahnya mau bekerja, anaknya ini selalu ikut. Nanti anaknya akan
berlari-lari di sekitar rel kereta api. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada suatu ketika gerbong kereta api ini akan berangkat. Tahukah adik-adik bahwa di gerbong itu ada sejumlah orang yang berbeda-beda. Di dalam gerbong itu ada orang yang sedang bergembira ria, yang sedang bersuka cita, yang sedang senang hati, ya. Tetapi di dalam gerbong itu juga ada orang yang sedang kesepian oleh karena tidak punya sahabat, padahal di situ banyak sekali orang. Ada juga yang sedang menyimpan kemarahan, yang sedang berantem dari rumah. Ada orang yang gak peduli dengan orang lain. Mereka duduk bersama-sama tapi tidak peduli. Ada juga orang yang sedang sakit hati. Sakit hati dengan orang tua, dengan temannya, dengan siapapun. Ada orang yang sedang kecanduan narkoba. Wow, mereka melakukan hal yang jahat nih adik-adik. Kasihan sekali. Padahal mereka sedang ada di gerbong yang sama ya. Luar biasa. Nah, kereta api sedang melaju, tiba-tiba di kejauhan ya sebuah kapal akan melintas. Dan pada saat itu biasanya sang ayah ini akan menaikkan jembatan supaya kapal itu bisa lewat. Iya kan? Nah, tapi ternyata ada satu peristiwa yang sangat tragis adik-adik. Pada saat yang sama, ya, dari kejauhan nampaklah kereta api sudah datang dan melaju dengan cepat. Anaknya melihat itu, tetapi sang ayah sangat kesulitan. Dari kejauhan dia sudah melihat kereta api melaju dengan kencang. Tetapi di saat yang sama, kapal juga akan melintas. Nah, si anak dengan cepat langsung mengambil tindakan untuk menurunkan tuas supaya jembatan turun. Tetapi dia terjatuh adik-adik. Dia terjatuh. Si bapak ini ada dalam keadaan yang sangat panik. Dia sangat sedih. Dia harus mengambil keputusan. Dia berpikir kalau dia mau selamatkan anaknya, maka semua orang di dalam gerbong itu akan mati. Tetapi pada akhirnya dia memilih untuk menurunkan jembatan itu supaya kereta api itu bisa lewat. Tetapi apa yang terjadi? Anaknya, anak yang paling dia sayang itu, anak yang sangat dia cintai itu, mati terjepit. Dan dia menangis, dia meraung, dia sangat sedih. Dia sangat-sangat sedih sekali adik-adik. Dia memukul-mukul. Dan dia akhirnya berlari keluar dari ruangan itu. Dia mengejar supaya dia bisa bertemu dengan anak yang dia kasih, tapi sudah terlambat. Akhirnya anak itu harus mati. Nah, adik-adik, demikianlah Tuhan sangat-sangat mengasihi kita dengan jalan merelakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya diberikan kepada kita supaya kita tetap hidup. Harusnya kita itu mati, harusnya kita itu dihukum. Tapi karena Tuhan sangat sayang kepada kita, dengan tidak melihat bahwa kita baik, kita cakep, kita kaya, atau kita sudah rajin ibadah, kita rajin berdoa, kita suka berbuat baik. Tidak. Justru Roma 5 ayat yang ke-8 bilang apa? Justru Tuhan sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, luar biasa ya adik-adik, bagaimana Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Ya, bagaimana Tuhan mengasihi kita tanpa melihat kita siapa. Jadi, apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini atau dari cerita ini?
Karena Tuhan begitu mengasihi kita, karena Tuhan begitu menyayangi kita, maka kita pun harus sayang kepada Dia. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Dia. Dan kita juga harus bersyukur, kita juga harus mengasihi orang lain tanpa melihat apapun dari mereka. Ya, tanpa membeda-bedakan, tanpa mengharapkan imbalan. Kalau ayahmu, kalau ibumu, kalau orang tuamu meminta supaya engkau membantu mereka, lakukanlah dengan senang hati karena engkau sudah lebih dahulu disayang Tuhan. Ya, dan banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, yuk kita baca sekali lagi ayat ini. Ya, dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. Mari kita lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita supaya kita tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar Tuhan tentang kasih Allah yang murni, kasih Tuhan yang besar bagi kami, tanpa melihat kami siapa. Bukan karena kami baik, bukan karena kami kaya, bukan karena kami sudah melakukan segala sesuatu yang Kau perintahkan. Tapi justru ketika kami masih berdosa, Tuhan sudah menunjukkan sayang-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau menunjukkan itu melalui Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa kami. Tolong supaya kami tahu bersyukur, kami juga tahu berterima kasih, dan kami menunjukkan kasih itu kepada siapapun. Sebagai bukti kami dikasihi oleh Tuhan, kami juga mau mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus cinta semua anak di dunia.
Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tante percaya semua adik-adik yang sudah mengikuti cerita firman Tuhan pada sore hari ini, pasti adik-adik diberkati, dikuatkan dan diteguhkan imannya di dalam mengikut Tuhan Yesus, di dalam juga mengasihi Tuhan Yesus. Iya dong, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dari yang sudah kita dengarkan pada sore hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita juga akan mengakhiri semua rangkaian ibadah Jumat Ceria sore hari ini. Di dalam doa kita akan meminta kepada Tuhan kekuatan supaya dimampukan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Dan ingat adik-adik, supaya kita semua diberi kemampuan menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam menyatakan kasih Tuhan yang tanpa syarat yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Tuhan sudah memberkati kami di dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di dalam ibadah kami bersyukur kepadamu, kami boleh memuji namamu dan juga sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Doa kami memohon kepadamu ya Tuhan, supaya berikan kami kemampuan di dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati kami di hari-hari yang ada ke depan, baik ketika kami di rumah, ketika kami ada di sekolah, ketika kami belajar. Kami memohon kepada Tuhan supaya berikan kami kekuatan dan kemampuan, bahkan kami juga boleh menerapkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami juga berdoa supaya Tuhan lagi menolong kami, supaya di Jumat yang akan datang kami kembali dipertemukan di tempat ini. Lewat Jumat Ceria pada sore hari ini kami kembali berkumpul untuk boleh mengikutinya, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri semua rangkaian ibadah Jumat Ceria pada sore hari ini. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan. Dan kita akan berpisah dari ibadah Jumat Ceria pada sore hari ini. Tapi Tante mau ingatkan kita kembali, supaya Jumat depan di hari yang sama, di waktu yang sama jam 4 sore, adik-adik mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Jumat Ceria dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, bawa teman-teman yang lain dan juga mungkin tetangga, atau dibagikan kepada teman-teman kita yang jauh dari adik-adik. Supaya apa? Supaya sama-sama kita